Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuji Fauzia Lestari dengan NIM 2008934. Saya dari kelas 2A PG PAUD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 9 sampai 14 yang dimana berhubungan dengan kecerdasan anak, tantangan yang akan dihadapi oleh anak ketika anak memasuki usia sekolah, dan juga perkembangan lainnya seperti sosial, emosional, dan spiritual anak usia dini. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada memahami anak usia dini dan dirinya, dan juga siapa anak usia dini itu. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Menurut UNESCO adalah 0 sampai 8 tahun. Menurut Montessori ada 3 sampai 6 tahun dan Sisdiknas 0 sampai 6 tahun. Ada 8 tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson, namun saya hanya mengambil 4 sesuai dengan perkembangan anak usia 0 sampai 11 tahun. Yang pertama ada 0 sampai 18 bulan, yaitu trust and mistrust. Peran orang tua dan lingkungan sebagai pengasuh sangat berperan penting. Sebisa mungkin anak percaya terhadap orang di sekitarnya. Yang kedua ada 2 sampai 3 tahun, yaitu autonomy versus shame and doubt. Anak memiliki kendali diri akan otomatis merasa lebih mandiri. Bunda-bunda seharusnya lebih percaya kepada anak ketika anak akan mengeksplorasi dirinya. Jangan sesekali kita melarang mereka ketika mereka ingin mengeksplorasi dirinya lebih jauh lagi. Yang ketiga ada 3 sampai 5 tahun, yaitu initiative versus guilt, yaitu membentuk manusia hingga mereka memiliki tujuan hidup. Pada usia ini anak sudah memiliki tujuan hidup, sehingga orang tua harus mendukung. Dan pada usia ini juga anak-anak sudah memiliki rasa ingin dihargai, seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa orang tua harus mendukung anaknya dalam situasi apapun. Seperti yang disampaikan oleh Howard Gardner. Beliau menyampaikan ada 8 kecerdasan yang dapat dimiliki oleh anak dan bisa saja yang dimiliki itu hanya salah satunya saja. Yang pertama ada word smart atau kecerdasan linguistik, yang dimana kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan anak dalam berbahasa, baik dalam bentuk tulisan maupun saat berbicara. Kecerdasan linguistik dapat dilihat ketika anak suka membaca, cepat bisa mengeja kata dengan baik, suka menulis, suka berbicara, dan mendengarkan cerita. Yang kedua ada number smart atau kecerdasan logika atau matematis. Jenis kecerdasan ini bisa ditandai ketika anak tertarik dengan angka-angka, menyukai matematika, dan hal-hal yang berbau sains maupun yang berhubungan dengan logika. Yang ketiga ada self-smart atau kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini cenderung lebih suka bermain sendiri, namun ia bisa mengatur emosi dengan baik. Anak ini biasanya memiliki ambisi dan sudah tahu ingin jadi apa saat besar nanti. Ia juga memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan bisa mengomunikasikan perasaannya dengan baik. Yang keempat ada people smart atau kecerdasan interpersonal. Berbanding terbalik dengan self smart, anak yang memiliki tipe kecerdasan ini lebih suka bermain dengan banyak orang. Anak juga memiliki empati, mampu memahami perasaan orang lain, dan cenderung menonjol sehingga suka memimpin saat bermain. Yang kelima ada musik smart, yaitu kecerdasan musikal. Tipe kecerdasan yang paling mudah dilihat oleh orang tua. Ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan ini antara lain suka bernyanyi, menggoyangkan badan atau berjoget ketika mendengarkan suara musik, suka mendengarkan musik, mengingat lagu, suka memukul-mukul seperti bermain drum dan main piano.
Yang keenam ada PQ Smart atau kecerdasan spasial. Anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya terlihat dari kesuksesannya menggambar, mencoret-coret kertas, mewarnai, suka berimajinasi, hingga suka bermain-main membangun sesuatu menggunakan balok. Yang ketujuh ada body smart atau kecerdasan kinetik. Anak yang memiliki kecerdasan body smart sangat aktif seperti suka berolahraga, menari, menyentuh berbagai benda dan mempelajarinya atau membuat sesuatu dengan tangannya. Dan yang terakhir ada natur smart atau kecerdasan naturalis. Anak-anak yang memiliki kecerdasan naturalis sangat suka bermain di alam. Anak ini juga menyukai binatang, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, dan suka bermain dengan tanaman. Itulah 8 kecerdasan yang bisa ada pada anak, dan orang tua pun harus mendukungnya. Lalu 3 hal yang harus dipelajari anak untuk menghadapi usia sekolah atau ketika di kelas, yaitu melibatkan kerumunan, pujian, dan kekuasaan. Piaget memiliki 2 tahap perkembangan moralnya, yaitu heteronomus yang berarti moral itu dapat diubah dan hanya dimiliki orang-orang dewasa, seperti anak meniru moral yang diajarkan oleh orang tuanya, dan autonomus yang berarti si anak mulai sadar dengan adanya moral, maka anak tersebut dapat dinilai baik dan buruknya. Lalu ada moral dan agama menurut teori Kohlberg. Level 1 yaitu tahap 1 dan 2. Moralitas dikendalikan secara eksternal. Aturan ada agar ditaati untuk menghindari hukuman atau mendapatkan hadiah. Sesuatu yang benar berarti memuaskan pada tahap ini. Level 2, tahap 3 dan 4. Kesesuaian dengan aturan dan norma sangat penting. Penekanannya bergeser ke sistem sosial. Dan level 3 ada tahap 5 sampai 6. Seseorang bergerak melampaui perspektif masyarakat. Moralitas seperti prinsip yang berlaku untuk semua situasi dan masyarakat. Lalu individu mencoba mengambil perspektif dari semua individu lain. Lalu ada pro-model, yaitu mengacu pada teori modeling atau mencontoh perilaku yang dimana ayah dan ibu menjadi role model bagi anak karena memiliki visi misi dan komitmen yang sama. Anak harus ditanamkan nilai perkembangan agar pendiriannya kuat. Ada 18 karakter menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan juga tanggung jawab. Pandangan Islam dalam pengembangan moral dan agama. Islam sangat mendukung pengembangan moral dan agama. Dukungan moral dan agama yang paling mendasar terjadi di dalam keluarga. Contoh upaya pengembangan moral dan agama anak usia dini, pembiasaan berperilaku baik, berdoa sebelum melakukan sesuatu, menjaga kebersihan, saling menyayangi, dan tolong menolong. Dan yang terakhir ada karakter building and local wisdom. Ini adalah pendidikan karakter yang sesuai dengan kearifan lokal yang hanya diterapkan di Indonesia. Karena Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam, sehingga pendidikan karakter sangat dibutuhkan untuk diterapkan kepada anak-anak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Agar mereka mengerti bahwa negara Indonesia memiliki budaya dan juga norma-norma yang baik yang patut dikembangkan dan juga dibanggakan oleh kita semua. Begitulah video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.